前さんからしてくれてもいいんだよ。お前さんのこと大好きだから。Halo cuy, para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vio. Di video kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita anime Kenso no Vermel episode yang keempat. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa siapkan kopi dan udud kalian, cari posisi enak buat nonton, dan inilah alur cerita anime Kenso no Vermel episode yang keempat. Ketika Babang Alto dan Vermel mengeluarkan energi sihir yang berwarna keemasan itu, Chris hanya bisa terdiam dan terheran-heran melihatnya. Hal itu disebabkan karena Chris mengira Babang Alto dan Vermel sudah kehabisan energi sihir. Meski begitu, Chris dengan sombongnya langsung menembakkan sihir apinya kepada Babang Alto dan Vermel. Alto yang dari tadi sudah mengumpulkan energi sihirnya, dengan cepat ia pun langsung melepaskan serangannya kepada Chris. Sehingga hal itu menyebabkan serangan mereka pun saling bertabrakan, yang akhirnya ledakan pun terjadi di sana. Akan tetapi setelah serangan mereka saling berbenturan, Chris pun terkejut karena tiba-tiba saja Babang Alto menghilang. Di sisi lain, Rex yang sedang di rumah sakit berhenti menonton Babang Alto yang sedang berduel dengan Chris. Menurutnya, mana mungkin junior seperti Alto bisa mengalahkan seniornya, yaitu Chris. Apalagi Chris adalah salah satu bibit unggulan akademi. Baginya, itu mustahil. Kembali ke pertarungan Babang Alto dan Chris. Ternyata, ketika Chris tercengang melihat Babang Alto menghilang, tanpa Chris sadari, Babang Alto terbang bersama Vermel untuk melakukan serangan kejutan kepada Chris. Sehingga Chris yang melihat Babang Alto sudah siap untuk menebasnya, ia pun hanya bisa terdiam. Hingga pada akhirnya duel ini pun dimenangkan oleh Babang Alto. Seluruh murid akademi yang menyaksikan duel itu pun langsung bersorak karena mereka semua tak menyangka Babang Alto yang awalnya dianggap murid lemah bisa mengalahkan salah satu bibit unggulan tersebut. Sejak kejadian itu, Babang Alto mendadak populer di akademi. Obsidian yang merupakan guru di akademi tersebut pun menemui Babang Alto. Di sana, Obsidian menegur Babang Alto dengan halus agar tidak sembarangan mengajak seseorang untuk berduel. Meski begitu, Obsidian mengaku dirinya kagum kepada Babang Alto karena berhasil mengalahkan Chris yang merupakan bibit unggulan akademi. Hai. だけどくれぐれも無茶はしないように。すみません。でもかっこいいよな、オブシディアン先生。 Di sisi lain, Chris yang kalah duel ia pun menjalani hukuman dengan menyapu halaman. Tak berselang lama, Chris dihampiri oleh Rex yang baru saja keluar dari rumah sakit. Melihat Rex mendekatinya, Chris pun menyadari kesalahannya. Ia pun menundukkan kepala dan menyampaikan permintaan maaf kepada Rex atas sikap kasarnya sebelumnya. Mendengar permintaan maaf Chris yang tulus, Rex pun nampak heran melihatnya. Hal itu disebabkan karena jarang sekali Chris minta maaf kepada orang lain. Meski begitu, Rex memaafkannya. Karena sudah berbaikan dengan Chris, Rex pun berniat membantu Chris membersihkan halaman dengan mengambil sapu yang sedang dipegang oleh Chris. Di malam harinya, Mbak Vermel yang kekurangan energi sihir, ia pun mau mengisi ulang dengan mencium Babang Alto. Akan tetapi, sebelum itu terjadi, Babang Alto langsung menghindar dan mengatakan bahwa hal itu hanya dilakukan oleh orang yang saling mencintai. Mendengar hal itu, Vermel langsung mendekatkan wajahnya dan berkata, 私、お前さんのこと大好きだから。 いや、そういうわけじゃないですけど。 Mendengar hal itu, meskipun masih ragu, pada akhirnya Babang Alto pun langsung mengisi ulang energi Mbak Vermel.
ベルメイさんってどこまで本気なのやら。あんた、なんかツヤツヤしてない？ Keesokan harinya, Babang Alto yang masih terngiang-ngiang dengan pernyataan cinta Vermel diliputi rasa penasaran dan kebingungan. Ia pun memutuskan untuk bertanya kepada Obsidian. Babang Alto menanyakan apakah mungkin seorang iblis dapat jatuh cinta kepada manusia. Mendengar pertanyaan tersebut, Obsidian memberikan jawaban dengan tenang. Menurutnya, hal semacam itu mungkin saja terjadi, meskipun hanya tercatat sebagai legenda dalam sejarah sihir. Akan tetapi, mengenai apakah iblis benar-benar dapat mencintai manusia dengan tulus, hal itu masih belum dapat dipastikan. Obsidian menjelaskan bahwa, khususnya bagi iblis sukubus, tujuan utama mereka biasanya hanyalah untuk menyerap energi sihir dari manusia, bukan membangun ikatan perasaan yang murni. クマは男の人と。ああ、彼女たちはほら、魔力が欲しいだけだ。Babang Alto yang masih kepikiran jawaban Obsidian Sensei yang terus terngiang di benaknya, diliputi keraguan, ia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Vermel. Ia ingin memastikan apakah Vermel tinggal bersamanya hanya demi memperoleh energi sihirnya, atau karena alasan lain. Mendengar pertanyaan itu, Vermel perlahan mendekat, lalu memeluk Babang Alto dengan lembut. Dengan suara tenang, ia meminta Babang Alto untuk tidak terlalu mencemaskan hal tersebut. Vermel mengakui bahwa sebagai iblis, ia memang membutuhkan energi sihir dari manusia. Namun, perasaannya terhadap Babang Alto memang tulus dan tidak pernah ia ragukan. Untuk meyakinkannya, Vermel pun mendekatkan wajahnya dan langsung mencium Babang Alto, seolah ingin menegaskan ketulusan hatinya. 魔力が必要なのは本当なんだし、あれだ。お前さんからしてくれてもいいんだよ。Keesokan harinya, akademi dihebohkan oleh kejadian yang tak terduga, yang dimana salah satu murid akademi pingsan membeku karena sihir esnya keluar. Dan ternyata semua itu adalah perbuatan Obsidian Sensei. Akan tetapi, para murid bahkan anggota OSIS yang mendapat laporan tentang kejadian itu, mereka belum mengetahui siapa dalang di balik kejadian tersebut. 心を痛めておいでだ。慈悲深い解。とはいえ、原因もわからないのではどうしようもないだろう。解決は約束できんが協力はしよう。 Di sisi lain, para murid, termasuk Babang Alto, sedang mengikuti pelajaran bersama Sensei. Dalam kesempatan tersebut, Sensei meminta setiap murid untuk menyusun laporan mengenai familiarnya masing-masing. Sensei menjelaskan bahwa laporan tersebut harus disusun sesuai arahan yang telah ditentukan, meliputi tinggi dan berat badan, ciri-ciri fisik, aktivitas sehari-hari, serta hal-hal yang disukai oleh familiar tersebut. レポートって言ったって。Demi membuat laporan untuk diberikan kepada Sensei, Babang Alto pun mulai mengerjakan laporannya. Dimulai dari mengukur tinggi badan, mengukur kaki, yang tentunya tidak ketinggalan juga mengukur balon udara familiarnya. Tanpa sepengetahuan Babang Alto, ternyata Lilia diam-diam mengintip dan berniat masuk ke kamar Alto dengan meminum ramuan tembus pandang. Setelah berhasil masuk ke kamar Babang Alto, Lilia pun panik. Hal itu disebabkan karena Babang Alto yang ingin mengambil buku berjalan ke arahnya. Babang Alto yang salah mengambil buku, ia pun menaruhnya kembali dan akan memilih buku yang ia inginkan. Akan tetapi, hal yang tak terduga pun terjadi. Ketika Babang Alto menemukan buku yang ia cari, ia pun segera mengambilnya. Tanpa Babang Alto sadari, ketika Babang Alto mengambil buku tersebut, Babang Alto tak sengaja menekan tombol balon milik Lilia. Sehingga tombol balon miliknya itu tersentuh oleh Babang Alto itu membuat Lilia jadi seperti ini.
Babang Alto yang terlalu fokus membuat laporan, ia pun hampir lupa untuk belanja. Sehingga Babang Alto yang menyadari hal itu pun segera berdiri dan mengajak Vermel untuk pergi belanja dengan dirinya. Sebelum pergi, Vermel menambahkan tentang hal yang ia sukai di laporan Babang Alto, yang dimana Vermel pun menulis selain manis-manisan yang ia sukai, ada hal lain yang ia sukai, tidak lain dan tidak bukan siapa lagi kalau bukan Babang Alto. Di sisi lain, Chris sedang dihajar oleh Rex. Dan apa yang terjadi? Kita lanjut di episode selanjutnya. Di akhir video ini, gua nggak akan bosen-bosennya buat ingetin kalian ya coy. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan komentarnya. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, kalau suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like serta aktifkan juga lonceng notifikasinya. Agar kalianlah orang yang pertama kali tahu jikalau channel ini upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.